Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, baik kakak dan teman-teman saya menonton video saya pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Naomi Stefani Sinarmata. Saya dari kelas Oceanografi C dengan NIM akhir 124. Di kesempatan kali ini dan di modul gelombang terakhir ini saya akan melakukan tutorial pengolahan data dari fetch yang kemarin udah kita olah gitu. Jadi ini keberlangsungan ke depannya. Maksudnya ya tutor selanjutnya gitu. Jadi di sini kemarin tuh aku ada buat fetch yang baru lagi karena fetch yang gabungan dari keseluruhan bulan. Karena kan 3 bulan ya. Itu aku Juni, Juli, Agustus itu aku satuin Excelnya, terus aku bikin di WR plot di sini. Bentar, aku buka dulu. Nah ini, jadi tuh 3 bulan ini aku susun dulu Excelnya jadi WR plot gabungan yang ini. Terus dia aku bikin Windrose-nya gitu. Jadi ini udah Windrose gabungan dan ini musim timur yang dimana aku tuh dia tuh mengarah dominan arahnya itu ke timur laut gitu. Nah ini blowing tuh terus didapat rata-rata kecepatan anginnya itu dalam satuan knot segini. Start date-nya itu dari Juni tanggal 1 sampai Agustus tanggal 31 dengan waktunya tuh segini gitu. Nah, ini aku mau kasih tunjuk arahnya aja yaitu ke arah timur laut. Nah, setelah itu aku bikin fetch-nya di Google Earth Pro. Sebentar, ini kebanyakan. Aku pusing nanti. Kayak Kayaknya aku hapus aja deh semua. Jangan nanti aku mau ngumpulin tugas. Oke. Nah, di sini bentar. Ini dia fetch-nya. Eh, itu bukannya Google Earth Pro anjir. Nggak apa. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Ya udah, ini ya kayak gini ya guys. Dah nih. Ya, ini adalah si Google Earth Pro-nya yang baru gitu. eh Dah, itu aja sih aku mau nunjukin itu. Dah, ini save aja. Oke. Terus ini fetch gabungannya yang dominan arah timur laut. Nah, ini dia. Nah, kalau udah fetch itu kan yang kemarin udah aku bikin video juga kan yang kata eh apa sih headingnya berapa yang harus dikurangin ditambah gitu-gitu. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum tahu, jadi untuk yang di cos A ini itu kita pakai rumusnya adalah cos radians A3. A3 tuh yang ini, diklik aja terus nanti tinggal di drag ke bawah. Nah, untuk yang di X ini itu adalah yang panjang si fetch yang kalian tarik-tarik itu. Untuk yang heading itu tuh nggak dipakai di sini karena itu tuh cuma nentuin derajatnya dari satu garis ke garis yang lain kayak gitu. Udah, terus kalau misalkan udah ini tinggal si XI-nya atau si panjangnya dikali dengan si cos A. Kalau misalkan udah, langsung aja kita geser ke tabel ketiga. Nah, di sini kakaknya juga udah bikin ketentuan apa aja yang harus kita isi. Jadi di sini itu tanggalnya adalah karena aku dimulai dari bulan Juni.
Oke. Karena aku dibilangnya tanggal 6 Juni, berarti di sini 6/1/2015 gitu. Terus sini juga 6/2/2015. Kalau misalkan udah, semoga aja bisa di drag. Nah, bisa. Aduh, tinggal kita drag. Fuck. Sorry guys, I'm so sorry. Eh, aku bersuara nggak sih guys? Aku, oke. Nih, drag ke paling bawah. Kalau misalkan aku tuh tot- totalnya itu 369. Kalau di sini ya. Nah, oke. Pas ya, 831. Nah, kalau buat waktunya, itu kan waktu kita download di ini kos kah kemarin? Aduh, aku lupa. Pokoknya waktu kita download itu kan ada 4 interval waktu ya. Yang pertama itu 0,00. Terus yang ininya itu 6,00, 12,00, sama 18,00. Nah, ini teman-teman di copy aja. Bisa nggak? Oh, nggak bisa, guys. Sik, 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 sik. Nah, ting. Tinggal di... Nah, dah. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman masih belum bisa, di sini tuh bisa di iniin aja di settings. Ini kalian pilihnya yang short date. Kalau yang ini kalian pilihnya itu yang general aja atau ya number gitu. Pokoknya sesuaiin aja sampai kayak gini. Nah, selanjutnya itu tuh kan teman-teman punya data 3 bulan ya. Nah, itu kalian gabungin dulu yang di sininya. Baik di yang data wareplot sama data yang kita disuruh nyari yang banyak ini, itu tuh disatuin semua. Nah, di sini aku udah nyatuin semua 3 bulan itu. Nah, tadi yang buat di, sorry, hihi, sorry. Oke, nah yang buat di derajat itu kita makainya adalah si data gabungan yang dari arah angin. Ini kita drag aja, kita copy, terus kita masukin ke sini. Ya, sorry ke spoiler, karena aku udah ngerjain duluan, baru aku bikin video. Ini di paste spesial. Terus yang di arah ini baru si ininya, mata anginnya. Copy, masukin sini, paste spesial. Nah, UL yang notes ini pakai kecepatan dengan satuan knots yang paling kanan. Tapi sama di paste spesial juga yang UL per ms itu juga diambil yang kecepatan angin dengan satuan m per s. Nah, paste spesial. Terus yang di RL ini kita geser ke interpolasi. Nah, di sini itu tuh caranya kayak interpolasi pada umumnya, tapi di sini aku bakal jelasin. Nah, di sini itu misal kita mau cari, bentar ya guys. Ih, ngeselin banget ya udah kita kisah sini. Nanti aku kasih tahu shortcutnya. Cuma, oh, UL per MS-nya dulu masukin. Sorry guys. Nah, yang ini kan yang dibutuhin ini di
copy lagi aja, terus di bagian interpolasi dimasukin. Jangan sampai salah ya, yang di UL per MS-nya yang dimasukin. Udah, terus diinterpolasi. Kan ini 2,5. Terus teman-teman lihat aja di sininya caranya itu gimana. Jadi 2,5 ya tadi. 2,5 itu kan di antara 0 dan 0 sampai 5. Nah, ini kira-kira aja 2,5 itu di mana? Oh, misal 2,5 itu di sini gitu. Terus teman-teman tarik garis ke atas. Usahain lurus, tarik garis ke atas sampai nyentuh garis yang ini. Kayak interpolasi biasa aja gitu ya. Terus kalau misalkan udah, itu teman-teman tarik garis ke kiri dari yang ini tadi. Aduh, tarik garis ke kiri ke sini. Usahain lurus juga. Oke. Nah, kalau misalkan udah, gini teman-teman caranya. Kok udah ada coret-coretannya? Oh, nggak ngerti nyoret, aku nggak ngerti. Oke, jadi yang di bawah ini, si 0 dan 5 itu jadi nilai A dan B. Berarti nilai A-nya adalah 0, B-nya itu 5. Terus yang di sini, kan dia kan berarti batas bawahnya 1,5, batas atasnya itu 2. Batas bawahnya itu jadi nilai C, si 1,5, batas atasnya itu jadi nilai D. Terus nilai X ini tuh didapat dari mana? Nilai X ini tuh didapat dari jarak si 1,5 ke garis kalian yang ini gitu. Nah, kalau misalkan aku punya itu, ini aku juga udah ngeprint, aku udah ngelakuin semua perhitungannya. Sedempet-dempet ini memang. Kalau 2,5 itu, sebentar. 2,5 itu, tuh aku udah nggak jelas lagi. Kan 2,5 itu sekitar panjangnya 1,2. Berarti di sini adalah 1,2. Nah, 1,2 itu panjang dari si batas bawah ke garis kita. Nah, itu adalah nilai X-nya. Kalau misalkan udah rumusnya itu sama dengan kayak rumus interpolasi biasa, tapi kalau di sini mungkin agak eh enggak kok sama. Jadi rumusnya adalah C ditambah buka kurung X min A tutup kurung dikali dengan D min C tutup kurung tutup kurung per buka kurung B min A tutup kurung enter. Nah, kalau misalkan udah, di sini aku bakal kasih tuh shortcutnya. Shortcutnya itu teman-teman klik aja. Ini kan aku udah kayak gini ya. Cara nampilnya itu klik short and filter, terus ke filter. Ya itu buat matiin, terus ini buat hidupin lagi sama. Terus klik karena klik tombol itunya yang segitiga ke bawah. Select all-nya di checklist, terus kalian checklist tadi kan kita 2,5. Terus klik aja yang 2,5, terus ini di okein aja. Nah, ini kan sama semua. Jadi teman-teman bisa langsung drag aja. Nah, sama untuk nilai-nilai atau angka-angka yang lainnya itu teman-teman bisa digituin aja gitu. Tapi nggak semuanya tuh ada gitu guys. Kadang tuh ada yang cuma satu, contoh kayak 0,0. Ini kan cuma satu. Nah, ya udah kalian hitung aja kayak gitu. Pokoknya caranya sama kayak tadi gitu ya. Nah, kebetulan di sini aku tuh udah semua. Jadi kita bisa pindah ke Excel yang selanjutnya yang udah aku selesai.
Oke, jadi kita geser ke sini. Nah, di sini tuh, it's, nah karena di sini aku udah, jadi aku bakal copy si ininya ini ke bawah. Sini kita select all aja. Nah, oke. Nah, di sini kita tinggal di point. Nah, kalau misalkan udah, kita udah dapet kan nih nilai si RL-nya. Woi, kok nggak muncul anjir. Karena kebaikan data mungkin ya guys, jadi dia kayak gini. Kenapa ada rumus di sini? Udah, pokoknya hasilnya kayak gini. Terus kita balik lagi. Di sini tuh kita bakal butuh nilai si RL-nya buat kita masukin ke tabel 3. Nah, ini tuh tinggal kita, nah, kok jangan lupa selalu copy paste, paste values. Terus selanjutnya di nilai UWM UWM per S ini itu ada rumusnya, tapi rumusnya nggak sepanjang itu, jadi diikutin aja. Rumusnya itu sama dengan nilai si RL-nya dikali dengan nilai UL yang M per S. Kalau misalkan udah di enter aja. Terus kalau misalkan udah ini bisa di drag. Lanjut ke si UA. UA itu nilai rumusnya sama dengan 0,71 dikali dengan buka kurung ini yang UE ini ya UE ini dipangkatkan 2, waduh, kan ya dipangkat, eh bentar guys, dipangkatkan satu 1,23 ya, 1,23. Terus kalau misalkan udah di enter aja. Terus yang buat di fetch ini, karena kan kemarin yang udah aku bilang itu kita fetchnya maksimal 200 kan. Jadi udah kita tulis aja di sini 200. Terus kalau misalkan ke meter berarti jadi 200 ribu meter. Yang benar gak? Udah. Terus yang di HO ini juga ada rumusnya. Rumusnya itu sama dengan 5,112 dikali dengan buka kurung 10 pangkat min 4 tutup kurung dikali dengan buka kurung 2 kali 12 dikali dengan si nilai fetch ini yang dalam satuan meter itu dipangkatkan 0,5. Kalau udah tutup kurung 2 kali terus enter. Yang di TO ini juga ada rumusnya yaitu sama dengan 6,238 dikali dengan buka kurung 10 dipangkatkan min 2 tutup kurung 1 kali dikali dengan buka kurung 2 kali ini 12 dikali dengan
Sama si fetch yang satuan meter di wait, iya, K2 itu kurung ditambah 0,33 tutup kurung terus enter. Ntar ya guys, aku mau mastiin itu kayaknya bukan 12 deh. Kayaknya aku yakin itu I2. Aku takut salah. Ntar. Nah, I2 guys. 12. Ini I2 ya. Nilai I2 atau si UA-nya. Enter aja. Ini juga sama nilai si I2-nya yang I2 yang ini. Sama nggak hasilnya? 90. Dah. Nah, kalau misalkan udah ini tinggal di shred terus di drag. Nah, kalau misalkan udah, kita lanjut ke tabel 4. Nah, di sini itu yang bagian nomor kita diemin aja. Terus, bentar. Oke. Nah, di sini kakaknya juga udah ngejelasin. Sik, sik, sik. Oke, jadi ini nanti bakal ada tambahan, kita nambahin sendiri, tapi nggak apa-apa. Terus di sini itu HO, karena kan tadi kita udah nyari ya. Jadi kita copy aja dari sini si HO sama TO-nya. Masukin ke tabel 4. Terus sini, sorry. Masukin di yang sini dan di, oh, bukan paste values guys. Oh my God, I'm so sorry. Jadi kita konekin A0 enter P0 sama dengan dikonekin enter. Terus kalau misalkan udah kita drag aja. Waduh, kebanyakan data kah Bu? Oke. Kalau misalkan udah di sini itu kita bakal nge-short. Jadi kita bisa nge-copy aja. Eh, copy. Terus kita paste values di sini. Terus kalau misalkan udah, ini tuh kita drag aja ininya, judulnya, terus kita klik yang short and filter, terus kita klik filter, terus di sini sortir data H dan T dari nilai paling besar ke kecil. Berarti short, largest, to smallest. Nah, ini langsung dua-duanya udah kesortir. Terus di sini tuh teman-teman lihat dulu ke paling bawah, teman-teman dapat data berapa. Nah, di sini kan aku dapat datanya tuh, oh, kita belum ngasih nomor. Ini kita kasih dulu nomornya. Nah, kalau misalkan udah ini tinggal kita drag aja. Terus teman-teman lihat ke bagian yang paling bawah, teman-teman tuh punya berapa banyak data. Nah, aku tuh di sini punya 219 data. Nah, 219 data ini tuh bakal dimasukin ke rumus yang ada di sini yang udah dibikinin sama kakaknya.
Nah, kalian tuh cukup ngubah yang bagian depan ini. Karena aku 219, jadi aku ngubah di sini adalah 219. Kalau misalkan udah, di enter aja. Nah, kalau misalkan kalian masih ada berapa angka di belakang koma gitu, kalian bisa pakai yang ini. Karena sebelumnya pun aku ada angka belakang koma. Ini tinggal kalian giniin aja biar dapetin angka bulatnya gitu. Terus kalau misalkan udah, berarti 73. Nah, di sini HS dan TS itu adalah jumlah data N dari data tertinggi per N gitu. Ngerti nggak? Jadi jumlah data N keseluruhan data ini si 219 tadi dari data tertinggi yang udah kita short tadi, data tertinggi ke data terendah per N dari nilai N yang udah kita cari lagi gitu. Jadi biar langsung aja, jadi kita drag yang ini sampai ke data 70, sampai ke data 73. Kalau misalkan kalian di bagian sininya dapat 120 ya tinggal di drag aja sampai data du, 120 atau 220. Tapi karena di sini aku dapatnya kelewatan kan 73, jadi aku ngekopinya data sampai 73. Kalau misalkan udah di seperti biasa values. Nah, di sini di kolom baru ini itu ada rumusnya lagi. Rumusnya itu tinggal sama dengan sum buka kurung. Kita drag data yang ini sampai ke bawah, tutup kurung per si nilai. Bentar guys. Nilai si ini ya. Nah, misalkan udah di enter aja. Untuk yang nilai TS juga sama. Ini sama dengan sum buka kurung ini di drag tutup kurung per si ini. Terus enter aja. Udah guys, gitu aja. Kita nggak ada. Don't worry, what the hell is that? Oke, jadi di sini kita nggak ada bikin grafik atau yang banyak banget gitu tuh nggak ada, tapi emang yang agak tricky dan susah payahnya itu adalah di awal yang kita bikin fetch dan segala macam, dan jujur aja aku sempat sebel ternyata 3 bulan tuh nggak digunain fetchnya padahal aku udah bikin satu-satu guys, kalian harus lihat. Seenggaknya aku pampangin gitu di sini kan hasil apa kerja kerasku gitu. Kayak coy, aku udah bikin loh ini 3 bulan ternyata nggak guna yang dibuat cuma satu fetch kayak jir lah kata gue. Nih guys, aku udah bikin semuanya. Kalian harus lihat. Tapi di sini juga salah sih. Harusnya kan tetap ditarik 200 kan walaupun ya itu tetap salah juga sih. Aku jadi malu deh nunjukinnya. Ya pokoknya gitu deh guys. Yang benar tuh fetchnya. Jadi yang kalian butuhin di data per bulan adalah data yang di Excel-nya gitu. Sedangkan kalau untuk yang fetch-nya ini, kalian nanti masukin aja ke WR-plot yang data gabungan, yang kayak tadi aku udah tunjukin. Ini juga dibikin data gabungan si WR-plotnya. Nih, bulan 6 sampai pokoknya 3 bulan kalian yang musim itu. Terus kalau misalkan udah dimasukin ke WR plot seperti biasa, udah gitu. Baru kalian dapetin lah si arah dominannya, yaitu ke barat laut dari ketiga bulan tersebut, kayak gitu ke arah sana. Terus
Di sini kan aku, ini kelihatannya kayak nabrak pulau, padahal nggak nabrak pulau ya guys ya. Itu nggak nabrak pulau guys. Kalau misalkan kalian zoom itu nggak nabrak pulau. Nah, aku tuh kan tadi kan ada yang cuma segini doang kan, cilik doang. Nah, itu tuh nggak boleh ya teman-teman. Jadi tuh kalian harus tetap tarik garis sejauh 200, maksimal 200, tapi kalian jangan pas di 200-nya, karena kan itu susah ya. Jadi kalian tuh di 199, berapa gitu yang mendekati gitu. Nah, dan itu tuh harus selalu sama gitu. Tapi kalau misalkan nih seandainya derajat kuning tuh kena ke si sininya, siapa pulaunya gitu. Nah, kalian tuh tarik garisnya sampai dia ke deket si pulau. Jadi kayak ini pulau. Kamu tuh tarik garisnya sampai sini. Jangan sampai kena gitu. Tapi nggak boleh juga kamu narik ini pulaunya di mana, kamu garisnya berhenti di sini tuh nggak boleh. Jadi harus kayak gini gitu. Jangan sampai kena, tapi jangan sejauh itu juga gitu. Segini lah gitu. Tuh kemarin kesalahan aku cuma ya udah nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan emang dia apa kayak gini nih deket dengan pulau kan. Nah, ini nggak apa-apa. Kalian nggak usah maksain 200 ya. Kalau 200 kan ya angin kalau udah mentak apa kena ini kan dia nggak bisa nembus gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa di siniin aja gitu. Tapi kalau misalkan kayak gini, dia los ke sini bisa bebas, itu ya anginnya juga bakal terus ke sana gitu. Jadi harus dipanjangin sampai maksimal 200, tapi jangan 200 itu mungkin kayak 199 berapa kayak gitu. Nah, aku juga mau sedikit bahas karena aku takutnya belum 30 menit dan maksimal minimalnya adalah 30 menit. Jadi itu kenapa dikasihnya itu 200 kilometer karena jarak optimum atau yang stabil lah ya gitu si angin itu berhembus ialah sampai 200 kilometer. Kalau misalkan udah lebih dari 200 kilometer itu dia biasanya udah nggak stabil atau ya udah kurang akurat. Jadi makanya kita makainya patokan 200 kilometer kayak gitu. Kalau misalkan udah begini aja buat tutorial part 2 sekaligus menjadi modul terakhir di gelombang. Like girl, finally there's no more gelombang. Tinggal responsi untuk kakak-kakak semua dari modul satu tuh Kanata sampai modul terakhir Kadi Kak eh, Kak Kak Dila, Kak Dela, aduh aku lupa. Pokoknya kakak yang cantik itu dan juga kakak cantik Kak Esme. Terima kasih banyak udah eh, ngajarin kita. Dan kakak-kakak yang lain, Kak Leo, terima kasih banyak Kak Leo. Em, ya, terima kasih banyak buat kakak-kakak semua yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu namanya. Semoga dipermudah apapun itu tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan kakak semua. Terima kasih udah membimbing aku dan teman-teman aku di OCC. Oke, sekian aja dari aku. Bye guys. Stop recording.